Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkyana Nurpadilla. Hari ini saya akan membahas tentang cara instalasi Ubuntu Core pada virtual machine ya, mau itu pakai VMware, QEMU, dan lainnya ya. Itu untuk kita apa namanya mencoba ya, atau misalkan kita mau belajar tentang lebih jauh tentang Ubuntu Core. Oke, sebelumnya saya akan menceritakan ya, saya akan menjelaskan dulu lah apa itu Ubuntu Core. Jadi Ubuntu Core itu merupakan sistem operasi ya, basisnya Ubuntu ya. Itu di mana targetnya itu untuk device-device yang emang mini ya, kayak misalkan Raspberry, Orange Pi, Mini PC gitu kan beberapa, dan juga biasanya arsitekturnya itu kebanyakan udah berbeda ya, ada yang ARM gitu kan dan yang lainnya. Nah, hari ini karena kalau misalkan Ubuntu Core ini dia itu ada beberapa step yang harus sebenarnya kita lakukan ya, nggak bisa seperti nginstal Ubuntu server atau Ubuntu desktop ya, itu berbeda sekali ya. Dan juga untuk installnya itu tidak menggunakan ISO file tapi image file, dimana itu harus di burn gitu. Karena saya akan menjelaskan ya tutorialnya secara ini kayaknya agak bakalan lama, cuman yang jelas ikutin saja ya, dan semoga bermanfaat buat kalian yang mau belajar tentang lebih jauh Ubuntu Core ini. Oke. Oke, yang pertama mungkin kita harus lihat dulu ya cara download sebuah image ya, atau bootable-nya nanti ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa masuk ke ini ya teman-teman. Di sini kalian bisa masuk cdimage.ubuntu.com ya. Nah, di sini nanti ketika masuk ya seperti ini. Di sini merupakan repositori ya Ubuntu ya. Nah, ini banyak ya. Lebih ke bukan repository sih, ini lebih ke CD image ya, sorry. Oke, nah di sini ada yang namanya pilihan Ubuntu Core, di sini ada juga beberapa pilihan versinya. Kita akan menggunakan versi 24 tentunya, menggunakan stable juga, dan di sini kita gunain yang current saja ya, yang apa latest version ya. Nah, di sini nanti bakalan masuk ke Ubuntu Core 24 yang stable ini ya. Nah, di sini banyak ya pilihannya, ada yang buat arsitektur yang x86 dengan 64 bit ya. 64 bit itu ditandakan dengan AMD 64 ya. Terus di sini juga buat Raspberry tentunya, dan kebetulan sebenarnya nanti saya juga lagi belajar untuk penginstalan di perangkat Raspberry ini gitu kan. Nah, cuman untuk belajar lah dan juga mendokumentasikan semuanya, saya bakalan menginstal dulu terlebih dahulu pada virtual machine. Nah, karena ini lumayan susah ya, beda cara penginstalannya, berbeda sekali. Oke, yang pertama kita harus download dulu. Oke, maaf, sorry. Oke, kameranya udah ada lagi. Oke, pertama kita harus download dulu yang namanya ISO filenya ya. Tentunya di sini kita menggunakan arsitektur x86 dengan 64 bit ya. Kita gunain yang AMD 64. Nah, ini kita download saja. Kebetulan saya sudah download ya. Terus yang kedua itu kita butuh yang namanya untuk penginstalannya itu kan nggak bisa langsung ya, nggak bisa ada step-step kayak biasanya kan kalau Ubuntu server kita masukin user segala macam. Itu di Ubuntu Core itu berbeda sekali ya. Kita harus yang namanya, ini ada beberapa opsi sebenarnya cara-caranya, cuman yang cara menurut saya paling bagus dan paling apa namanya eh compact lah istilahnya ya. Jadi lebih gampang gitu kan. Ini pakai Phoenix ya. Kalian cari ya di Google ya, phoenix.org, di mana Phoenix ini untuk utilitas kita. Jadi beberapa kalau misalkan kita ada kesalahan pada apa sistem operasi segala macam, kita mau ngakses misalkan harddisknya, kita mau setting beberapanya yang dimana ini tidak masuk ke dalam sistem operasinya. Maksudnya di sini Phoenix itu sebuah utilitas ya. Nah, nanti itu kita menggunakan Phoenix ini untuk menginstal ya, mengcopy ya, menggunakan command dd ya ke dalam apa namanya si virtual harddisknya gitu. Nanti kita lihat ya semuanya. Oke. Di sini kalian download saja ya. Ini nggak besar ya. Ini kalau tidak salah 600 MB ya. Silahkan download. Oke, selanjutnya
Ketika udah semuanya, kita bisa langsung saja. Oh ya, ada satu step lagi, yaitu kita harus, karena Ubuntu Core ini dia nggak ada username segala macam, itu default bawaannya gitu kan. Kalian untuk settingnya nanti harus wajib pakai SSH ya, SSH ya. Dan SSH-nya itu nggak seperti biasanya, itu menggunakan autentikasi ya. Nah, kalian bisa masuk ke Ubuntu Core Login ya, kalian cari aja. Nah, ini login Ubuntu One. Nah, kalian login aja, kalian bikin akun, dan di sini kalian wajib mungkin nanti saya bikinkan tutorialnya ya, kalau misalkan kalian di sini pada bingung. Yang jelas kalian harus bikin yang namanya HSA keys, dan ini tutornya ada ya teman-teman. Ini tutornya ada di sini, HSA keys Ubuntu One. Nah, dokumentasinya ada ya nih. Nah, ini ya, untuk cara-caranya ada di sini semua. Mungkin ini juga bisa di Linux, bisa, dan ini wajib, nggak bisa kalau nggak pakai ya tentunya. Oke, kita lanjut saja ya. Ini mungkin nanti saya bikinkan video terpisah ya untuk cara pembuatan SSA keys-nya gitu kan untuk Ubuntu Core ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, maaf. Kita bakalan bikin namanya virtual machine. Nah, ini kebetulan saya menggunakan VMware ya. Sebenarnya ini bisa pakai VirtualBox dan segala macamnya, itu seenak kalian ya. Tapi kenapa saya menggunakan VMware? Yang pertama, menurut saya ya itu stabil ya untuk di Windows ini. Oke, kita langsung saja ya. Oke, yang pertama kita create ya, new. Kita custom aja ya, kita custom di sini, kalian hardware-nya sesuaikan ya, workstation yang terbaru. Untuk image-nya ini boleh ya langsung aja Phoenix seperti ini. Dan untuk apa namanya, Linux operasinya itu pakai GUIS, operating systemnya pakai Linux. Ubuntu-nya Ubuntu 64 bit tentunya. Ini misalkan kita kasih nama Ubuntu Core 24 ya, seperti ini. Oke, kita next. Di sini misalkan saya, nah ini Ubuntu Core itu kelebihannya dengan Ubuntu Server yang pertama adalah RAM usage ya, dan juga proses usage, dimana apa namanya, RAM-nya itu karena dia untuk perangkat-perangkat kecil, dia itu usage-nya sangat kecil sekali gitu kan. Dan juga prosesornya, kita asumsikan lah kita menggunakan satu core ya, kita menggunakan satu core aja. Kita coba ya RAM-nya menggunakan 1 GB saja ya, karena kalau Ubuntu Server kan minimalnya itu udah, sekarang itu minimal bangetnya lah itu udah 2 GB kan, dan itu udah sumpek banget tuh 2 GB. Nah, Ubuntu Core ini 1 GB aja bisa gitu kan. Kita next di sini. Oke, untuk networknya itu di sini kalian kalau misalkan mau pakai bridge juga bisa, host only juga kayaknya nggak, jangan ya. Kalau untuk host only jangan, karena yang pertama itu Ubuntu Core ini wajib koneksi ke internet untuk awal, karena dia harus autentikasi tadi buat SSH-nya gitu. Makanya pilihannya ada dua. Nah, untuk di VirtualBox ada perbedaannya, NAT-nya itu kalau tidak salah ya, koreksi saja, di mana VirtualBox itu NAT-nya hanya sebagai internet saja, dia tidak terhubung ke host. Nah, kalau misalkan di VMware ini itu terhubung ke host juga gitu. Kita gunain NAT aja, jadi ada internet dan juga bisa koneksi ke host gitu, ke Windows-nya ini gitu. Nah, kalau bridge juga bisa ya tentunya, sama aja. Itu sesuai kalian biasanya pakai apa. Oke. Langsung ini kita next aja ya. Saja di sini create new disk. Nah, ini untuk disknya kita asumsikan misalkan lebih kecil aja ya, misalkan 16 GB. Ya, ini kecil sekali ya, berbeda dengan Ubuntu Server, mungkin ini udah bisa, cuman udah sangat sumpek banget gitu. Makanya kita bakalan menggunakan sekecil-kecil mungkin. Sini kita next. Nah, kita next juga ya. Nah, di sini sudah dibuatkan, kita finish. Oke, ada satu step lagi di mana Ubuntu Core ini wajib menggunakan UEFI. Jangan menggunakan BIOS ya. Jadi di sini kita edit virtual machine ya, teman-teman. Di sini ada option, di sini ada advance, dan di sini kita ganti menjadi firmware-nya UEFI. Ini wajib ya. Oke, nanti di hardware-nya udah ya, settingannya udah lengkap semuanya.
Ini kita menggunakan ISO Phoenix tadi yang kita sudah download ya. Lalu kita oke. Nah, terus image yang tadi Ubuntu Core itu kita nginstalnya gimana? Kok ini hanya Phoenix saja? Nah, kita lihat ya. Kita langsung aja jalankan ya. Kita power on. Oh iya, siapkan juga terminalnya karena Phoenix ini nanti ini tinggal enter saja ya, teman-teman. Nah, ini tampilannya Phoenix seperti ini ya. Dan ini tidak persisten ya. Jadi kayak live aja ya, bukan kayak lagi emang live system ya, bukan persisten. Nah, di sini kita biar lebih gampang kita gunain SSH saja. Ini sebenarnya kalian bisa juga widget langsung ya. Kalian bisa download langsung di dalam apa namanya Phoenix ini, atau misalkan kita upload. Nah, kita kalau misalkan apa namanya kalian nggak mau makan banyak internet, kalian bisa upload ya, karena kita sudah download tadi. Nah, kita akan menggunakan cara itu. Yang pertama, kita start dulu SSH-nya ya. Kita service SSH start. Oke, ini kita liatin dulu, mungkin nggak kelihatan ya teman-teman. Sebentar, nah ini ya. Service SSH start. Oke. Nah, habis itu kita cek ya IP-nya. IP min C min A bisa, atau IP A bisa. If config kalau tidak salah juga bisa. Itu. Oke, ini ya IP-nya catat ya. 192.168.162.133. Dan lalu di sini kita harus ganti ya password rootnya, karena kita login menggunakan root ya. Dan ketika nanti login, ini bawaannya kalau tidak salah passwordnya saya juga kurang tahu, cuman kita ganti saja ya. Kita tulis aja password, kita masukin password. Ini ngasal aja nggak apa-apa karena ini live system yang tadi ya, jadi ini tidak persisten. Kita gunain passwordnya misalkan 1 ya kan, terus 1 lagi, terus enter. Oke, selanjutnya kita remote ya. Oke, cara remote-nya mungkin kalian udah pada paham ya di sini. Kita tulis aja SSA terus root 918.162.133. Terus kita enter langsung ya. Nah, di sini kalian yes ya. Dan di sini kita bisa masukin passwordnya satu. Oke, ini udah masuk ya. Oke, pertama kalian bisa new tab lagi ya. Di sini kita bakalan upload ya. Kalian kalau misalkan nggak terbiasa dengan terminal, kalian bisa pakai GUI ya, pakai WinSCP. Kalau misalkan kalian biasanya terbiasa dengan terminal ya seperti saya, kalian bisa menggunakan SCP ya. Jadi SCP itu protokol dimana kita bisa upload dan download file ke sistem menggunakan protokolnya dari SSH gitu, kurang lebihnya ya. Oke, yang pertama kita cari dulu ya filenya, file yang sudah di-download tadi. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kalau tidak salah di F. Oke, CD. Nah ini ya, sini teman-teman. Nah ini ya. Ini kita akan menggunakan yang 24 ya, ini Ubuntu Core 24 AMD 64 image.xz. Oke, kita langsung aja upload. Caranya SCP ya. Terus kita masukin ya Ubuntu Core. Nah ini, sorry, ini harusnya 24 ya, jangan 22 ya. 24. Terus di sini kita masukkan ya root. Terus IP yang tadi 162.133.2. Terus kita masukin di home root ya. Jadi kita gunain tanda simbol seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu enter. Lalu masukin passwordnya 1. Ini proses upload ya. Ini proses upload. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Ini sangat singkat sekali, makanya daripada kalian download gitu kan, download ulang maksudnya, kita bisa gunain SCP ini. Kita balik lagi ke terminal yang ini ya, yang udah di Phoenix ini. Kalian bisa, sorry, biar backgroundnya agak mantul ya. Kita bisa ls. Nah ini udah ada ya, filenya udah ada. Kita lihat ya, ls-la. Nah ini udah ada, size-nya juga udah ada ya. Kita masuk ke bagian untuk ngeburn ya. Jadi caranya itu kalian pakai command dd, dan di sini saya sudah catat ya, karena
kebetulan ini lumayan panjang ya untuk apa namanya caranya. Nah ini ya teman-teman. Dan di sini ada instruksinya juga. Nanti saya sertakan link-linknya instruksinya di kolom deskripsi ya. Nah di sini ada juga ya dokumentasinya. Kalian bisa, nah ini ya dokumentasinya seperti ini. Dan tentunya untuk ini, untuk penginstalan ini dalam dokumentasinya tidak menggunakan Phoenix ya tentunya. Dan ini sangat berbeda sekali gitu karena Phoenix itu bisa langsung nantinya ya, bis kita nggak usah masukin colok sebuah bootable gitu karena live system. Oke lanjut ya, kita masukin ya ini, kita kopas saja. Nah, ini perintahnya seperti ini. Dan tentunya oh ya sebelum ke perintah ini satu lagi saya lupa, kalian cek fdisk ya, sorry, lsblk. Nah kalian cek lsblk, bisa fdisk juga ya kalau nggak salah. Kalau fdisk itu kita bisa menggunakan fdisk min a kalau nggak salah, oh min l ya. Ya, bisa menggunakan fdisk min L, di mana kita lihat ya di sini disknya itu kita cari yang 16 GB ini yang sudah kita buat ya tadi di VMware-nya. Nah, kalau yang ini itu adalah ISO ya. Nah, dan ZRAM ini kalau nggak salah ini lebih ke swap-nya ya, ini live system boot-nya gitu. Oke, jadi kita nginstalnya itu masuk ke disk yang SDA ini. Jadi kita ingetin ya, /dev/sda yang dimana ini size-nya 16 GB. Nah, baru kita di sini kita bisa edit juga ya kalau misalkan kalian nggak mau langsung kopas ya. Di sini dev/sda. Gitu. Kalau kalian pakai VMware sama mungkin kurang lebih sama ya nanti gitu. Kalian recheck aja dengan fdisk atau lsblk. Habis itu seperti ini ya kan, kita langsung paste lalu enter. Nah, ini proses pengcopy ya, pengkopian dari file image yang tadi ya ke virtual disk. Oke, selesai ya teman-teman, sangat sangat cepat sekali. Oke, setelah itu kita bisa langsung shutdown ya. Kita shutdown saja di sini, shutdown now. Oke, kita lihat ya. Oke, ini udah shutdown ya. Kita bisa apa namanya? Kita klik dulu ya untuk ya sebelum kita jalanin lagi, kalian edit virtual machine settingnya. Di sini kita untuk yang CD yang Phoenix tadi kita kosongkan ya. Kita use physical aja dan connect at power on-nya kalian unchecklist ya, biar nanti bootingnya langsung lewat si harddisknya seperti itu. Lalu kita power on. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini agak lumayan ya prosesnya kalau tidak salah. Kalian tunggu saja. Mungkin di sini kalau misalkan agak lama, mungkin saya skip gitu. Ya, ini proses bootingnya ya Ubuntu Core. Dan di sini nggak ada settingan username segala macam, tidak ada ya teman-teman. Di sini nanti ada settingan untuk pengelamatan IP saja untuk internet ya. Selebihnya itu nanti kita harus menggunakan SSH gitu ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Oke, ini reboot ulang. Oke. Oke teman-teman, seperti ini ya. Kita klik enter aja untuk configure. Nah, sini nanti ada tulisan seperti ini ya. Seperti ini ya, Ubuntu Core configure the network and setup administrator on the AllSnap Ubuntu Core system. Oke, kita langsung aja klik OK ya. Nah, di sini yang saya sudah tadi jelaskan ya. Jadi di sini kalian setup ya. Kalau misalkan kalian apa namanya IP-nya statik, kalian setup pokoknya harus ada internet. Dan tentunya kalau misalkan ini karena udah NAT dan DHCP server, jadi ini tinggal menerima DHCP klien saja, makanya otomatis IP-nya.
dan harus ada internet. Saya tekankan lagi. Oke, kita langsung down aja. Nah, di sini ya teman-teman, jadi yang saya sudah jelaskan tadi, kalian teman-teman semuanya harus punya akun Ubuntu One dan harus ada SSH key-nya gitu. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja ya email address yang sudah terdaftar ya. Kebetulan email address saya itu learn ini ya, my ID, lalu enter. Nah, ini proses autentikasinya teman-teman ya. Kalian down, klik. Nah, ini udah terbaca ya. Jadi autentikasi ke Ubuntu-nya gitu kan, Ubuntu-nya, dan di sini ada tulisan di mana kita bisa kayak apa namanya? Connect remote lewat SSH dengan perintah demikian. Nah, di sini private key SSH-nya kalian harus, nah itu ya. Itu mungkin nanti kita bahas ya. Maksudnya saya nanti bakalan bikinkan video ya untuk mengenai Ubuntu One ini ya, akunnya. Cuman yang jelas mungkin kalian untuk saat ini kalian bisa nyari-nyari ya dokumentasinya. Yang jelas kalian harus punya private key yang dimana apa namanya, aksesnya udah sama ya dengan akunnya gitu. Makanya di sini Windows saya sudah ada ya private key-nya gitu kan, SSH-nya, private key SSH-nya, maka kita bisa langsung ya. Nah, ini kita masih di terminal yang tadi, kita clear aja. Di sini kita bisa connect langsung ya, SSH. Jangan root ya, teman-teman, ini sesuai instruksi saja. 92 162 133 ya, lalu enter. Tuh, kita tunggu ya, teman-teman. Oke, agak lama ya. Biasanya cepet ya, teman-teman. Sebentar. Kita klik OK aja. Oke. Coba kita ulang lagi, teman-teman. Oke. Oh iya. Di sini ada agak bentrok ya, teman-teman. Jadi gini, karena sebelumnya saya udah setup juga ya untuk IP 133 yang dimana Phoenix yang tadi ya, makanya kita harus reset untuk file identitasnya ya, non hostnya. Nah, ini untuk cara di Windows itu sama sih, di Linux juga di home di situ ada .ssh, di situ ada non user, kalian hapus saja. Kalau misalkan di Windows itu kalian masuk ke local disk C, user, di sini ada nama kalian ya. Di sini ada .ssh ya. Kalau misalkan nggak ada, ini kalian tinggal apa namanya, view ya, kalau nggak salah ini bisa view hidden file ya. Folder, sorry, view hidden folder. Kita masuk saja ya. Nah, ini tentunya ya tadi yang private key yang tadi itu tersimpannya di ID RSA ya. Untuk itu saya nggak bisa buka ya. Nah, karena ini privasi banget. Nah, yang jelas ini non host yang old sama yang biasa ini kita hapus. Karena Phoenix tadi sudah terautentikasi ya. Mungkin kalian yang udah biasa dengan SSH kayaknya harusnya udah tahu ya. Kita ulang lagi. Nah, kita yes. Dan berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa akses Ubuntu Core-nya ya dengan remote. Dan ini saya tekankan lagi, ini tidak bisa langsung dalam VMware-nya. Ini wajib pakai SSH ya. Dan nanti ketika dalam perangkat aslinya pun demikian ya, sama gitu. Kebetulan Raspberry saya ada 2. Nanti juga ada proyekan ya ke depannya. Nanti saya dokumentasikan semuanya di YouTube channel saya. Oke, di sini kita coba top ya untuk kita cek. Nah, mungkin ini ya, RAM-nya 1 GB, free-nya 169. Mungkin ini kok masih lumayan besar nih usage-nya, padahal enggak ya, teman-teman. Ini dia masuk ke cache ya, ke buff. Jadi kalau misalkan kalian udah nginstal, misalkan kalau untuk cloud misalkan LXD atau misalkan yang lain gitu kan, Nginx segala macem, itu nanti ada ruang ya, space RAM-nya. Jadi enggak pure free-nya itu segini ya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin sekitaran 600 MB ya, 500 sampai 600 MB pokoknya free-nya. Jadi makan RAM-nya cuman setengahnya sebenarnya realnya gitu. Oke. Mungkin oh iya, Ubuntu Core ini tidak ada apt ya teman-teman. Ini nginstalnya semua menggunakan Snap. Seperti itu. Jadi ini spesifik banget ya, dan dengan proyekan saya juga untuk kedepannya ya, belajar tentang nanti ya, saya dokumentasikan, saya butuh dengan Snap itu gitu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman. Di sini
Kita bisa cek juga IP-nya, kita bisa ping google.com ya. Ini udah selesai semuanya. Mungkin kalau bila ada pertanyaan segala macam, tulis di kolom komentar atau misalkan cek ke LinkedIn saya juga ya. Eh, Terima kasih yang udah sampai nonton sampai akhir ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.